firman Tuhan untuk kita semua. Salam damai. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berbahagia karena Yesuslah sumber segalanya. Ku berbahagia, yakin. Perpanjangan ibadah minggu online. Menyikapi perkembangan situasi pandemik virus corona, Majelis Jemaat memperpanjang penyelenggaraan ibadah minggu secara online hingga tanggal 28 Juni 2020. Mohon jemaat tetap melakukan ibadah minggu secara online dari tempat kediaman masing-masing
secara mandiri atau bersama keluarga. Perpanjangan peniadaan kegiatan gereja. Seluruh kegiatan latihan paduan suara atau vokal group ataupun musik, persekutuan doa pagi, persekutuan sektor, pemahaman Alkitab, olahraga, persiapan ibadah, dan kegiatan bersama yang melibatkan jemaat di luar gereja diperpanjang peniadaannya hingga tanggal 30 Juni 2020. Mohon perhatian aktivis dan jemaat. Liturgi ibadah minggu. Bagi jemaat yang kesulitan mengikuti ibadah minggu secara online, tetap dapat melakukan ibadah minggu secara mandiri atau bersama keluarga di rumah dengan menggunakan panduan liturgi ibadah minggu. Liturgi dapat diambil pada satpam gereja, diterima melalui WhatsApp, atau diunduh setiap Sabtu sore. Untuk keterangan atau informasi selengkapnya, silakan menghubungi Penatua David Christian. Ibadah anak online. Ibadah anak online dapat diikuti melalui YouTube channel GKI Kutisari Indah pada pukul 8 pagi. Mohon setiap orang tua dapat mengarahkan dan mendampingi setiap anak melakukan ibadah secara online di tempat masing-masing. Ibadah remaja maupun pemuda. Ibadah remaja maupun pemuda GKI Kutisari Indah digabung secara online dengan ibadah umum. Remaja maupun pemuda dapat mengikuti ibadah pemuda ataupun remaja melalui YouTube channel Ignite GKI pada pukul 10 pagi. Persembahan ibadah minggu online dan sampul persembahan. Persembahan ibadah minggu online, sampul persembahan bulanan, perpuluhan, syukur, dan diakonia dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama GKI Kutisari. Dimasukkan ataupun dapat dimasukkan ke kotak persembahan di depan gedung GKI Kutisari Indah. Sebelumnya disimak terlebih dahulu dan diberikan saat ibadah minggu diadakan kembali di GKI Kutisari Indah. Sembako murah. Tim penanggulangan dampak COVID-19 menyediakan sembako murah berupa beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Program ini hanya khusus untuk jemaat dan simpatisan GKI Kutisari Indah yang benar-benar sangat membutuhkan saja. Informasi dan keterangan selanjutnya dapat menghubungi di bawah ini. Dukungan pokok doa dan saran. Jemaat yang mempunyai pergumulan dan membutuhkan dukungan doa atau ingin memberikan saran masukan dapat menulis dan memasukkan ke kotak dukungan pokok doa dan saran yang tersedia di depan gedung GKI Kutisari Indah, atau jemaat dapat menghubungi nama di bawah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah kita ini dengan satu dasar iman, bahwa pertolongan kita
adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Tuhan beserta kita semua. Jemaat Tuhan, hari ini gereja-gereja menghayati Minggu Trinitas. Dan di dalam momen ini kita akan belajar memahami makna hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana di tengah kehidupan kita sesehari yang kita jalani, termasuk juga di tengah situasi pandemi corona saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita berdoa. Ya Allah Trinitas, Allah yang kami kenal di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkaulah yang menaungi kehidupan kami, Engkaulah yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi ampunilah jika di dalam hidup kami justru berlaku dan bertindak seturut dengan kemauan kami sendiri, kehendak kami sendiri. Kami tidak terlibat dalam setiap pekerjaan Tuhan, karena kami hanya memikirkan apa yang baik bagi diri kami sendiri. Kami mengabaikan suara Roh Kudus yang mencoba mengingatkan kami, yang mencoba mengarahkan kami dan menuntun kami di jalan-Mu. Tetapi seringkali yang kami dengar hanyalah ego dan kemauan kami sendiri. Kiranya ya Allah, Engkau berkenan mengampuni kami dan memperbaharui kami di dalam cinta kasih dan anugerah-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang juga telah menebus kami di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kepada setiap kita yang mengaku dosa, ada anugerah Allah yang juga diberikan kepada kita. Berita anugerah diambil dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11 yang berkata, "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah di dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita memohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar untuk memahami, menghayati bagaimana Allah Trinitas yang terus hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menuntun kami, agar kami mengerti, percaya, dan menghidupi firman-Mu. Yang di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang keempat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 minggu setelah kita merayakan Pentakosta sesuai dengan kalender gerejawi, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Di dalam Minggu Trinitas kita diajak untuk menghayati pemahaman dasar iman Kristen kita tentang Allah Trinitas, relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam tradisi gereja Bapak Ibu Saudara, liturgi pembaptisan gerejawi dengan tegas, dengan jelas mengatakan bahwa kita dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata di dalam nama itu menunjukkan bahwa pembaptisan itu adalah wewenang Allah Trinitas, atau bahwa kuasa untuk membaptiskan itu diberikan oleh Allah. Sama seperti ketika kita misalnya punya wewenang, tetapi kemudian kita meminta orang lain untuk mewakili kita melakukan apa yang sebetulnya menjadi wewenang kita itu. Nah, dengan begitu Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan baptisan itu bernilai bukanlah media dan cara yang digunakan dalam pembaptisan. Bukan perciknya, bukan selamnya, melainkan persekutuan kita dengan Sang Allah Trinitas sendiri.
Maka ketika kita telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan itu kita hayati sungguh-sungguh, seharusnya tidak perlu dilakukan baptis ulang. Maka ketika kita telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan itu kita hayati dengan kesungguhan, seharusnya tidak perlu lagi ada namanya baptis ulang. Atau seperti yang sekarang ini orang suka pakai bahasa yang lebih tren, rededikasi baptisan. Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya kesempatan pergi ke Israel, mungkin Bapak Ibu pernah ditawari untuk melakukan pembaptisan di Sungai Yordan, sungai di mana Yesus dibaptiskan oleh Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian ketika seseorang dibaptis di Sungai Yordan begitu, apakah kemudian karena dilakukan di Sungai Yordan, maka baptisan itu seolah menjadi lebih bernilai daripada yang dilakukan di gereja, daripada Bapak Ibu ketika dibaptiskan misalnya di GKI Kutisari ini begitu. Nah, jika baptisan kita yang pertama sudah dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sudah disahkan dalam nama Allah Trinitas, nah apakah masih memerlukan pengulangan? Jika kita menghayati betul bahwa yang kita imani adalah Allah Trinitas, bahwa relasi kita dengan Allah Trinitaslah yang terpenting, bukan airnya, bukan caranya, maka seharusnya tidak perlu ada pengulangan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, daripada kita justru seringkali jatuh dalam perdebatan tentang baptis ulang atau tidak, justru lebih berguna untuk kita, untuk pertumbuhan iman kita jika kita merenungkan dan mengevaluasi bagaimana relasi atau hubungan kita dengan Sang Allah Trinitas itu. Merenungkan ulang bagaimana kita menghayati Allah Trinitas dan apa maknanya hidup di dalam penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, sejak lahirnya gereja mendasarkan iman pada Allah Trinitas. Pertanyaan yang sama yang juga sering kali muncul sejak dahulu tentang pemahaman Allah Trinitas adalah selalu pertanyaannya, apakah kalau Allah Trinitas itu berarti Allahnya ada 3? Bagaimana 3 pribadi dapat disebut sebagai satu Allah? Seringkali kita malah terjebak dalam perdebatan 1 atau 3 sampai kita malah lupa merefleksikan sebetulnya apa maknanya. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog bernama Agustinus mengatakan, kalau engkau memahaminya, di sini adalah Allah, maka ia bukan lagi Allah. Apa arti dari ungkapan ini, Bapak Ibu Saudara? Ungkapan ini secara jujur ingin mengakui keterbatasan kita sebagai manusia di dalam menyelami dan memahami siapa Allah. Maka pendekatan dari sisi manapun tidak akan pernah dapat memberikan pengertian yang lengkap tentang Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, sehingga ia jauh lebih besar dari segala pengertian kita. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu hakikat di dalam 3 pribadi yang memiliki keunikannya masing-masing sekaligus terjalin dalam ikatan persekutuan yang kuat. Berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun pemahaman kita tidak akan pernah lengkap, bukan berarti Allah sama sekali tidak dapat kita pahami. Allah Trinitas dapat dipahami dan diimani dalam sebuah relasi dan partisipasi. Relasi itu telah dimulai dan terus dilakukan oleh Allah sendiri terhadap kita, terhadap ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini tentang Allah yang menciptakan dunia ini dengan segala isi dan dinamikanya. Di dalam bahasa Ibrani, keadaan pra penciptaan itu dikatakan sebagai keadaan yang tohu wabohu, chaos, kacau, gelap, tidak berbentuk. Itulah gambaran tentang tohu wabohu, Bapak Ibu Saudara. Keadaan hidup yang serba tidak ada keteraturan, tidak ada bentuk yang jelas, serba kacau.
Nah, dari situasi itulah Allah mencipta, Allah meng-create sesuatu, Allah meng-create dunia ini. Allah memberi bentuk, Allah menata, Allah membenahi, Allah membuat yang baru. Dari yang gelap ada terang, lalu ada benda penerang. Lalu Allah mulai memisahkan mana darat, mana lautan. Lalu ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada makhluk hidup di dalamnya. Apa yang tadinya tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Apa yang tadinya tidak berbentuk menjadi berbentuk. Dari yang belum ada menjadi ada bentuk yang baru. Bapak Ibu Saudara, Allah yang mencipta itu yang juga terus memelihara, menyelamatkan dan memperbaharui. Dan karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaharuan itu dilakukan oleh 3 pribadi ilahi, Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam kesatuan yang utuh. Maka Allah Trinitas adalah Allah yang terus berkarya, dulu, kini dan selamanya. Allah Trinitas adalah Allah sehari-hari. Allah yang hadir di dalam sejarah hidup manusia, di dalam masa kini dan akan terus hadir dalam kehidupan kita. Sebelum pandemi, saat pandemi, pasca pandemi, ketika normal, tidak normal, atau new normal. Allah Trinitas adalah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Dan di dalam keseluruhan karyanya itu, Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk berpartisipasi, ambil bagian, dan hidup di dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti kita mau menerima ajakan itu, kita mau menerima undangan Allah itu untuk kita terlibat di dalam karya penciptaan, penyelamatan, pemeliharaan, dan pembaruan atas kehidupan ini yang masih dan akan terus berlangsung. Situasi akhir-akhir ini membuat banyak hal harus di-pause, berhenti sejenak. Ketika awal-awal pandemi ini terjadi, mungkin kita merasa seperti dalam keadaan yang serba kacau, seperti chaos. Apa yang selama ini sudah berjalan secara rutin, yang kita anggap sebagai hal-hal yang sudah normal kita lakukan, tiba-tiba berubah dalam sekejap. Banyak hal yang ingin kita lakukan tidak bisa bebas kita lakukan. Banyak hal yang ingin kita rencanakan, ingin kita wujudkan, tapi kita tidak bisa. Kita harus menahan diri. Kita tidak bisa melakukan apa-apa dengan secara bebas tanpa kemudian merasa was-was. Apa yang sudah ditata dengan sedemikian rapi, mungkin buat kita itu sesuatu yang akhirnya jadi berantakan karena pandemi ini. Rencana berantakan, keuangan, ekonomi mungkin berantakan. Banyak hal di dalam hidup kita yang kita rasa seperti keadaan yang tohu wabohu, yang chaos tadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi ini yang membuat kita berhenti sejenak, membuat kita merasa kok rasanya tidak teratur, tidak berjalan seperti sebelumnya. Tengah waktu ini kita justru punya waktu untuk merenungkan dan kemudian memikirkan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita akan melanjutkan kehidupan ini? Bagaimana kita kemudian akan mulai menata kembali? Bagaimana kemudian kita akan menemukan bentuk yang baru? Di tengah masa sekarang yang seperti pause tadi Bapak Ibu, berhenti sejenak gitu. Kita memang orang kalau beraktivitas itu memang butuh berhenti sejenak supaya kita bisa beristirahat sejenak. Tapi memang kalau kita berhentinya kelamaan, rasanya penghidupan juga akan terus berhenti. Tapi Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus di masa-masa sekarang ini justru mengajak kita untuk kembali merenung. Lalu apa peran serta kita di dalam kehidupan yang dalam situasi seperti ini? Bagaimana kita tetap terlibat di dalam karya ilahi, penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan. Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa terlibat di dalam karya ilahi itu. Melalui apa? Melalui ketekunan kita menjalani rutinitas kecil-kecil di dalam kehidupan sehari-hari. Terus mencipta, memelihara, menyelamatkan, dan memperbaharui. Di masa-masa sekarang ini,
kita bisa merenungkan apa sih yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan, kita bisa mencipta apa, kita bisa meng-create sesuatu yang baru itu apa. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu di tengah PD online gitu ya. Nah tadinya kita nggak pernah punya persekutuan doa online, PD online pemuda di GKI di Ponegoro. Bapak Ibu Saudara, di tengah persekutuan doa online pemuda itu, kemudian saya memberi kesempatan buat anak-anak pemuda itu untuk mereka bisa sharing, bisa menceritakan apa sih hal-hal baru yang anak-anak pemuda ini mereka pelajari atau mereka lakukan, benar-benar baru mereka lakukan atau baru benar-benar mereka pelajari di masa-masa sekarang ini di mana semua harus dikerjakan dari rumah. Lalu ada seorang anak muda yang bilang, baru kali ini saya belajar memasak nasi. Bapak Ibu Saudara, umurnya sudah 20-an gitu, dan dia bilang itu sebagai sebuah pengalaman yang menyenangkan. Baru seumur hidupnya dia belajar masak nasi. Mungkin sebagian orang masak menu-menu yang susah-susah gitu ya. Baru belajar itu kelihatannya hal yang oke, kita bisa memahami. Tapi ada hal yang menarik, bahwa hal yang kelihatannya kecil, sepele, sederhana, tetapi menjadi sebuah pengalaman yang baru. Seseorang belajar sesuatu yang baru. Dari yang sebelumnya tidak pernah dilakukan menjadi hal yang kemudian baru mulai dia lakukan. Dan ada juga di tengah masa-masa ini mungkin orang yang tadinya nggak pernah bikin kue, lalu bikin kue. Dan dari situ kemudian muncul punya ide untuk, saya mau mencoba mulai bisnis yang baru, usaha baru, bisnis kue. Ada orang-orang di masa-masa seperti ini yang tadinya nggak pernah terpikir untuk bercocok tanam di tengah lahan sempit gitu ya, di tengah perkotaan begini. Lahan semakin tidak mudah didapatkan dan juga tidak murah, sehingga bagi orang dituntut untuk menjadi lebih kreatif, untuk lebih berinovatif, bagaimana memanfaatkan keterbatasan yang ada di sekitarnya gitu. Nah ada orang-orang yang di tengah keterbatasan ini mencoba untuk bagaimana bercocok tanam di tanah lahan yang sempit, bagaimana bercocok tanam di area perkotaan ini, sehingga orang belajar banyak bentuk, banyak model, banyak metode. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan yang hari-hari ini mungkin kita merasa berbeda dari sebelum pandemi, justru ada kesempatan juga di mana ternyata kita tetap dapat terlibat di dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang terus mencipta, memelihara, menyelamatkan, dan memperbarui. Di masa-masa ini juga mungkin muncul gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Banyak juga di antara kita yang juga mungkin mulai merenungkan bagaimana sih pemahaman kita tentang bergereja, pemahaman kita tentang persekutuan, bagaimana bentuk ibadah kita setelah ini, bagaimana bentuk persekutuan kita setelah ini. Lalu kita juga mulai memunculkan, mungkin merenungkan sebetulnya apa sih pelayanan gereja yang memang betul-betul gereja paling butuhkan. Banyak gereja di masa sekarang mulai menyederhanakan bentuk pelayanannya, kegiatannya, ya karena kondisi, pada akhirnya kita fokus pada kegiatan pelayanan ibadah minggu dan diakonia. Karena kita menyadari bahwa itu yang tidak bisa tergantikan oleh banyak hal yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang ternyata masih bisa kita lakukan sebagai wujud penghayatan kita akan penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa kita ikut terlibat di dalam karya penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan juga pembaharuan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan membayangi hidupku. Ingin ku berlari
hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku, hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ku sadari kasih-Mu tiada pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Trinitas yang terus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati dan menyertai setiap keluarga-keluarga yang juga mengalami dampak dari situasi pandemi saat ini. Cara bekerja yang berubah, cara belajar yang berubah, maupun cara ibadah yang berubah. Kiranya Tuhan Kau tetap memberikan kekuatan, kesabaran, juga bahkan hikmat untuk dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan segala hal yang baru.
Bahkan kiranya Tuhan Engkau juga memberikan hikmat supaya setiap orang di tengah masa-masa ini kami tetap dapat menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, yang punya semangat untuk menciptakan, memulai, melakukan hal-hal yang lebih produktif di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang ikut terlibat dalam pelayanan ibadah online ini. Pemandu pujian, para pemain musik, para tim media yang merekam, bahkan juga yang mengedit semua rekaman ibadah ini supaya kami bisa ikut beribadah. Tuhan yang juga memimpin dan menyertainya. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami duka karena kehilangan anggota keluarganya, baik karena virus COVID-19 ataupun karena sakit penyakit lainnya di masa-masa pandemi ini. Di tengah situasi saat ini banyak orang mengalami duka cita tanpa dukungan orang-orang di sekitarnya karena situasi yang membuat kami tidak dapat berjumpa dan hadir secara langsung untuk memberikan dukungan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap mereka yang berduka. Kiranya mereka tetap dapat merasakan penyertaan dan penghiburan dari Engkau yang menguatkan dan meneguhkan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan untuk kehidupannya. Kami berdoa juga ya Allah untuk para tenaga kesehatan, mereka yang mendampingi dan memberikan pelayanan terbaik untuk dapat mengobati dan menyembuhkan setiap pasien yang sakit. Kiranya Tuhan beri kekuatan, Tuhan melindungi mereka, Tuhan yang juga menjaga kesehatan mereka bersama dengan keluarganya. Tuhan berkati supaya pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung agar pandemi ini dapat segera teratasi. Kiranya Tuhan yang beri hikmat supaya pemerintah dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga para tenaga kesehatan juga boleh terfasilitasi segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa supaya di tengah pandemi ini pemerintah dapat juga membuat kebijakan untuk memperbaiki situasi ekonomi, bahkan juga dalam aspek-aspek yang lain, supaya pelayanan terhadap masyarakat juga tetap dapat dilakukan dengan baik. Kiranya segala pertimbangan kebijakan yang dibuat untuk masa mendatang juga boleh dipikirkan dengan sungguh-sungguh, sehingga justru membawa dampak yang jauh lebih positif bagi semua masyarakat yang ada. Dan biarlah kami juga boleh dengan segala hikmat dari Tuhan, boleh menyaring setiap informasi dengan bijaksana. Dan kami juga boleh ikut mendukung segala kebijakan-kebijakan pemerintah. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja seperti yang tertera pada layar.
Jemaat juga dapat memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari jemaat kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, terima kasih atas hari Minggu ini kami masih boleh berbakti melalui ibadah online. Tuhan, kami juga bersyukur atas kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Kiranya persembahan ini Kau sucikan, Kau kuduskan Bapa, dan berkati kami untuk boleh mengolahnya dengan baik sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama-Mu kami berserah Tuhan. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita menjalani kehidupan di dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.